Banyak yang godain itu, banyak yang ngajakin jalan setelah Ngedate, nyanyi. Ya, hitungannya ngedate lah ya. Ngajak makan di luar banyak. Cuman saya ini kan nggak gampang juga kenal sama cowok. Ada rasa trauma dengan masa lalu itu ada. Jadi kalau untuk kita baru nyanyi di Empang terus ada yang ngajak keluar. Kali ini saya ingin membahas seputar si jantung, solidaritas inklusif janda gantung. Dan dalam si jantung ini kita akan mengulik kehidupan para janda-janda, terutama janda yang masih dalam posisi digantung. Kalau orang Betawi bilang janda bukan, gadis bukan. Rahma, dia adalah sosok ibu sekaligus sosok seorang ayah dari 2 anak putra putri, dan dia kini hidup mandiri. Selama ini Rahma dia bekerja banting tulang untuk bisa menghidupi keluarganya tanpa harus mengemis. Bahkan beliau sampai rela menjadi pengamen di Empang. Dia korbankan waktunya, tenaganya, bahkan pikirannya. Hingga kini beliau tetap bertahan. Sudah menjanda selama 2 tahun atau lebih. Ya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana nasib seorang Rahma yang menghidupi anak-anaknya. Tentu ini bukan suatu hal yang ringan, tapi ada di balik rahasia seorang Rahma yang mampu menjalani kehidupannya sebagai seorang janda gantung. Rahma, selama ini bagaimana Rahma bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kalau selama ini saya mencoba itu, ada teman biasa dulunya nyanyi panggung, sekarang beralih ke empang-empang. Nah dari situ saya diajak, daripada di rumah nggak ngapain, tidak bisa menghasilkan, nggak bisa ngasih makan anak-anak, ya udah berangkat dari pagi. Start dari rumah itu jam 9 pagi sudah ada di Empang. Terus nanti dari satu Empang ke Empang yang lain itu kita pakai hitungan lagu. Biasanya kalau memang nggak ada yang minta lagu, paling cuma 4 lagu, 5 lagu. Baru nanti dimintain saweran. Oh gitu. Kalau seumpama nanti ada yang request lagu, baru kita lanjut terus sampai yang request lagu itu udah cukup, Mbak. Banyak yang godain itu, banyak yang ngajakin jalan setelah nyanyi. Ya, hitungannya ngedate lah ya. Ngajak makan di luar banyak. Cuman saya ini kan nggak gampang juga kenal sama cowok. Ada rasa trauma dengan masa lalu itu ada. Jadi kalau untuk kita baru nyanyi di Empang terus ada yang ngajak keluar, saya tidak mau karena rasa was-was masa lalu itu selalu ada membayang. Tidak semua ibaratnya biduan Empang itu bisa dengan mudah diajak ngedance. Tidak semua. Jadi semata-mata ngamen bukan untuk mencari perhatian laki-laki. Oh bukan. Apalagi laki-laki itu belang. Oh tidak. Saya khusus memang nyanyi ngamen lah ya di Empang-Empang. Memang fokus nyari duit buat anak-anak biar bisa nyambung hidup setiap hari. Atau Rahma itu ngamen di Empang itu sengaja untuk mencari belas kasihan orang-orang gitu? Enggak dong.
Kalau saya datang ke Empang nyanyi mencari belas kasihan orang, buat apa? Sedangkan ibaratnya saya masih bisa jual suara walaupun itu seukur ngamen. Tidak menjual diri. Tidak, tidak bang. Kalau saya niat saya jual diri, saya nggak akan datang ke Empang dengan ngamen. Saya datang aja buka ibaratnya seks online kan bisa dengan seperti itu. Tapi kan saya tidak mau seperti itu karena saya punya anak 2, takut nanti kelakuan buruk saya dicontoh sama anak saya. Ya tapi kan kalau secara fisik nih ya, kalau saya lihat kan Rahma itu masih oke lah ya. Tidak terlalu tua juga, ya masih oke lah punya. Kulit juga masih kencang, penampilan masih terjaga, ya kan. Kalau di pandangan mata laki-laki saya pikir Rahma itu sangat menarik dan sangat menggoda. Ya mungkin di mata laki-laki lain seperti itu, tapi basically-nya ini lagi kembali kepada diri kita masing-masing bang. Ya kan identiknya ini kalau seorang janda, Betul. apalagi janda kan, ya kan tentunya kan kalau di mata masyarakat itu kan tanda kutip. Ya, apapun di masyarakat itu bilang seorang janda itu tidak baik, suka godain laki orang, tidak semua janda seperti itu. Rahma tidak khawatir gitu dipandang, ya mungkin ada ibu-ibu yang Saya nggak peduli dengan omongan masyarakat karena ya kan yang takut lakinya tergoda gitu. enggak bang, karena saya memang keluar dari rumah, saya niat cari rezeki yang halal buat anak saya, dan saya pulang, saya bawa hasil dari ngamen itu. Semoga apa yang saya cari rezeki dengan keringat saya mudah-mudahan berkah jadi darah daging ke anak saya. Seperti itu. Jadi murni mencari nafkah dengan tujuan bisa memberi makan anak-anak, Iya. gitu, dan sekolahnya juga. Betul. Iya. Betul, Bang. Tapi ngomong-ngomong, boleh tahu nggak Apa? itu kenapa sih kok Rahma bisa jadi janda kok? Emangnya tuh cowok nggak tahu? Gini bang, saya sebenarnya udah beberapa kali menikah. Pertama saya pernah menikah sama orang Belanda. Belanda gede dong ya. Apanya nih? Ya kan biasanya kalau orang bule itu kan gede-gede. Ya kalau basic fisik, ya gede tinggi. Tapi di sini kan saya beda, nikah itu beda agama. Oh gitu. Ya saya dengan yang pertama saya nikah di Singapura. Nikah beda agama. Sama orang Belanda tapi di Singapura nikahnya. Iya. Tuh, terus setelah itu anak saya umur 6 bulan beliau meninggal. Terus di situ saya jadi janda itu 11 tahun. 11 tahun, lama juga. Saya 11 tahun saya berkecimpung di dunia entertain, jadi biduan. Biduan panggung, dari panggung ke panggung. Terus ya jodoh kan kita nggak tahu ya bang. Ya. Ketemu lagi sama yang kedua setelah saya jadi janda 12 tahun. Nah itu saya baru nikah lagi, dapat lagi anak. Sama orang mana tuh? Itu sama orang Jakarta. Ya punya lokal lah ya. Lokal. Pasti bedanya, rasanya beda dong. Ya beda, sama aja sih sebenarnya. Maksudnya Sama aja, Bang. beda dalam apa namanya karakter kan gitu. Kalau dalam beda karakter iya, karena kan karakter orang itu kan nggak sama, beda-beda. Nah kira-kira lebih dominan mana yang dirasakan antara yang pertama dengan yang kedua? Bingung saya. Secara ini perasaan menjalani hubungan rumah tangga. Kalau buat ngejalanin rumah tangga, kalau dengan yang pertama saya nggak pernah kekurangan, nggak pernah Serba kekurangan cukup, materi, itu selalu cukup. Kalau yang bahkan dengan berlebih kali ya. ya, kalau yang kedua, walaupun saya status punya suami, ya saya banyak sedikitnya bantu juga untuk biaya kehidupan saya. Tapi yang kedua ini dia bujangan atau Jangan,
Oh, jangan. Jangan. Berarti masih muda dong. Masih. Waktu nikah sama saya bawa anak satu. Artinya gini, maksudnya dia lebih muda gitu. Enggak, sama. Sama. Sama, sepantaran. Waktu itu nikah sama yang kedua usia berapa ya? Usia berapa ya? Lupa saya, Bang. Ya kan biasanya gini, kalau laki-laki kan kalau usia udah sekitar 25 tahun ke atas atau 30 tahun kan tentunya kan dia sudah beristri. Tapi posisi waktu itu Belum. Dia masih bujangan. Masih bujangan. Apa jangan-jangan dia bujang lapuk kan? Ya bisa jadi, kan kita nggak tahu. Gitu. Ketemu sama Rahma mau. Ya. Sebenarnya bukan saya yang mau, karena di sini dia itu ada ambil perhatian anak saya yang pertama. Terus lama-lama nih anak saya bilang, "Mami, aku mau om itu jadi ayah aku. Aku nggak punya ayah. Aku pengen." Jadi dia menggambarkan sosok seorang ayah. Iya. Akhirnya cuman waktu itu saya punya prinsip, gue udah nggak punya laki, jadi gue harus bisa kerja banting tulang buat anak. Nah tapi sedangkan nih anak, aku pengen punya ayah kayak yang lain. Ya. Itu akhirnya saya nikah nih sama yang ini bang, yang kedua. Nikahnya resmi atau nikah siri? Nikah siri sebenarnya. Padahal dia masih bujangan. Iya. Nikah siri. Kenapa nikah siri? Apa Rahmanya yang nggak mau? Bukan, karena emaknya nggak setuju. Oh gitu, ada pertentangan dari keluarga. Iya. Karena saya janda punya anak satu. Terus dari yang kedua ini dapat anak? Dapat satu. Dapat satu, jadi 2 sekarang ya. Dua. Yang pertama cowok cewek? Yang pertama cowok. Cowok, yang kedua Cewek. cewek. Jadi komplit dong ya. Alhamdulillah sepasang. Tapi bukan program KB. Enggak. Walaupun cukup 2 anak bukan program KB. Iya. Karena memang status hubungannya terbatas gitu. Betul. Iya seperti itulah. Iya. Nah, dengan yang kedua ini kenapa bisa pisah? Udah nggak sejalan, beda prinsip. Kok bisa beda prinsip? Karena kan gini bang, Apa jangan karena dia ini dapatnya seorang janda gitu kan? Jadi kurang puas atau gimana? kalau masalah itu mah sebenarnya bukan itu sih bang. Jadi gini, di saat seorang perempuan punya suami, pengen dong kayak perempuan yang lain, rumah tangga, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, Gitu. nggak harus juga disambi dengan kerja. Ya. Kalau seorang ibu bekerja, otomatis kasih sayang ibu kepada anak-anak itu berkurang. Dari segi kasih sayang, perhatian, walaupun seorang ibu bantu bapaknya itu bekerja, tapi perhatian ini yang anak-anak butuhkan. Ya kan? Anak minta sosok seorang ayah. Iya, tapi kan itu kan saya udah punya anak 2 bang. Lama-lama saya kerja mulu kan kesianan juga anak saya yang kecil. Oh gitu ya. Jadi Lebih- akhirnya Lebih butuh perhatian seorang ibu. Kalau yang perempuan kan, kalau yang gede kan posisi waktu itu memang sudah SD. Seperti itu. terus kerjaan ditinggal, Ya saya mau nggak mau, ya saya sayang anak saya belum suami yang kerja. Iya. Tapi cukup nggak tuh? Nah, dibilang cukup sebenarnya nggak cukup bang. Akhirnya pas saya berhenti kerja, di situ saya daftar ojek online. Kamu pernah jadi Ojek driver online pernah bang. Itu motor ya? motor ojek online. Di situ saya awal daftar jadi ojek online, itu anak saya yang kecil saya bawa. Itu saya daftar, ya pas di saat tes driving, ya itu saya masuk tuh bang. Alhamdulillah di situ baru 2 bulan, mau 2 bulan lebih, 2 minggu, itu saya bisa kebeli motor satu. Lumayan dong penghasilannya. Ya dulu kan ojek online drivernya kan nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ngapain pak, Iya. nyari duit juga. Nah ini kan Rama nih udah nikah 2 kali. Hmm. Dengan suami yang kedua itu nikah siri, Hmm. terus berpisah. Nah posisi Rama kan sekarang ini kan sebagai janda Hmm. gitu.
ya statusnya gimana ya, namanya nikah secara siri dan berpisah, apakah itu masuk dalam kategori janda gantung gitu. Ya itu nanti kita akan coba perdalam posisi seorang Rahma ini. Tapi yang namanya janda gantung itu ya artinya itu tidak bisa diidentifikasikan dia itu sudah bercerai atau belum, seperti itu. Nah, mungkin seorang Rahma ini ya termasuk salah satu seorang janda yang posisinya masih tergantung. Nah, ketika Rahma ini menjadi janda gantung, terus kehidupan Rahma gimana nih? Sehari-hari. Iya, karena kan yang namanya sang janda itu kan dia harus cari nafkah ya kan. Iya. Dan satu sisi Rahma juga harus membagi perhatiannya kepada anak-anak. Betul. Nah itu seperti apa itu? Ya kalau seperti itu ya sekarang kalau saya di rumah nggak bisa menghasilkan, nanti anak saya makan apa, Bang? Jadi mau tidak mau tanggung jawab seorang ibu itu lebih besar. Kalau seorang ibu hanya berdiam diri, di saat ketika anak minta duit nih buat jajan, tapi kita nggak ada, apa hati kita nggak keiris, Pak? Kan lebih baik ibaratnya kita ngomong baik-baik, Dek, Mami kerja dulu, aku mau ngamen dulu, doain aku biar pulang bawa duit yang banyak, amin. Mami, kamu hati-hati di jalan ya, semoga rezeki kamu lancar hari ini. Udah, Bang, dia cukup tenang. Tapi nanti di saat anak ada apa-apa, dia langsung ngabarin. Bahkan kalau saya sudah mau selesai pulang sore, anak tuh selalu telepon, nanti aku dibeliin makan, aku mau ini mau ini. Oh iya, gitu, Bang. Pernah nggak Rahma itu sempat ngalamin ini nggak dapat penghasilan, Rahma nggak punya duit, Pernah. sampai anak belum makan, Pernah, Bang. itu gimana rasanya? Ya Allah, sedih banget, Bang. Sedih banget. Dia saat ngamen sepi, pulang cuman bawa duit 35.000. Ya. Sedangkan di rumah itu nggak punya beras, nggak punya makanan, dan kebutuhan anak itu besok harus sekolah, harus beli ini, beli itu, belum lagi ibaratnya makan malam di rumah, buat terus juga di saat pas kalau bebarengan itu di saat tokennya habis, token rumah itu mau kemana coba? Harus tetap hidup, diusahakan, jangan Iya. sampai nunggak. Iya gitu, Bang. Kadang ya sedih, Bang. Jadi seorang janda itu benar-benar harus banting tulang. Sedangkan kebutuhan setiap hari itu harus bergulir. Ya kan posisi Rahma ini kan karena masih menggantung kan, orang mau bantu juga ya memang bukan janda kan gitu, masih ada suaminya, masih ada bapaknya kan gitu. Kalau mantan suami gini, Bang, kadang yang saya suka kesel gini, nih saya telepon, anak lu belum makan, gue lagi kagak punya duit, beliin makan apa, gue gak punya duit, kasihan anak lu, ucuk-ucuk baru dibeliin makan, ntar dikasih duit jajan, ya boro-boro, Bang, buat bayar kontrakan aja. Kadang kalau kita minta tambahin sama mantan laki nih, tambahin apa, gue buat bayar kontrakan, gue aja lagi puyeng, belum bayar motor, narik aja sepi. Nah coba, Bang, padahal kan anaknya sama kita, paling enggak punya pikiran kayak, oh iya anak gue diurusin sama elu, ya begitu dah. Makanya kadang-kadang suka sedih saya kalau ngeliat anak itu sampai kekurangan. Kadang cuma bisa, ya Allah gini amat. Kalau walaupun saya sakit nih, Bang, biar katanya badan udah lemas, kepala udah puyeng, udah berat, itu bagaimana ya tanggung jawab seorang ibu? Di rumah juga kita puyeng, ngeliatin anak pengen makan, pengen jajan. Ya udah, daripada ibaratnya kita nggak ngapa-ngapain, biarin dah, kita kuat-kuatin buat anak. Ada nggak cerita di mana Rahma ini dalam kondisi yang benar-benar sangat drop,
yang sangat memprihatinkan dalam kondisi yang wah kayak apalah carut marut, tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Pernah bang, jadi satu kejadian gini, saya waktu itu pernah nitipin anak saya ke saudara saya, ke kakak saya. Padahal di situ anak saya nginep bisa dikatakan 2 hari 3 malam. Akhirnya kakak saya, lu kapan nih anak lu mau dibawa? Nginep kelamaan di sini, ya Allah bang, sedih banget bang. Itu kenapa ditinggal? Karena kan gini bang, saya tuh lagi nyari duit dulu bang buat bayar kontrakan. Kerja sama ibunya kontrakan. Iya, terus padahal di situ kan ibaratnya saya punya saudara. Saudara saya orang mampu. Ya kemana lagi kalau bukan ke saudara? Iya, cuman posisinya itu anak saya sampai kakak saya itu banting rokok di situ. Kamu kapan pulang dek? Di sini jangan lama-lama. Itu bang yang bikin hati saya sakit. Kok dari dulu memang anak saya nggak terlalu suka dia. Sampai juga terakhir almarhum ibu saya meninggal, itu dia terakhir ngucapin kalau gua mati gua berat sama lu, sama anak lu gua sayang, sama lu gua sayang. Kalau gua mati gua takut lu dimusuhin sama saudara-saudara. Sudah dipesan. Ya, di situ kadang saya suka sendiri bang. Saya punya saudara, tapi saya sebatang kara bang. Saya susah nggak bisa makan, datang ke rumah saudara, disangka mau minta-minta, padahal nggak begitu bang. Cuman pengen, ya kali aja gitu ya. Namanya kita datang ke rumah saudara, kali saudara ada perhatiannya, kan enggak bang. Tapi di saat saya selalu ngerasa sendiri, ya semua saya lakuin sendiri bang. Bukannya nggak ada yang bantu. Seolah-olah dia kayak orang lain aja. Ya, saya kayak sampah sama anak saya. Makanya sekarang saya berusaha semaksimal mungkin, walaupun saya sakit, saya harus bisa lebih kuat menghadapi kenyataan hidup bang. Tapi Bertahan memang Rama buat kan harus anak. bertahan, Iya. harus tetap kuat. Bener bang. Karena anak-anak juga kan masih kecil, ya Iya. kan? Masih sekolah, Masih sekolah. masih butuh perhatian seorang ibu. Iya. Iya. Ya semoga Rama tetap kuat, Amin. semangat. Ya nanti siapa tahu ke depan ada ketemu orang baik yang membantu. Amin. Dan kalau boleh gitu dan Rama tidak keberatan, ada nggak pesan khusus buat saudara Rahma yang selama ini yang menjadi tumpuan gitu kan, meskipun penerimaannya kurang maksimal gitu. Setidaknya kan kemana lagi kan Rahma harus meminta pertolongan kalau bukan dengan saudara kan. Saya nggak ada kata-kata untuk saudara saya bang, biarin aja. Selagi saya masih bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, saya tidak akan pernah mengemis dengan saudara saya. Apalagi saya tahu karakter saudara. Ya cuman sedih aja bang, kadang nggak bisa nyenengin anak-anak gitu bang, kebutuhannya kesehariannya gitu. Kadang kalau saya lagi sakit, saya kan nggak bisa ngambil, kadang butuh makan juga. Ya kalau ada temen lagi pas nelfon lagi ngapain, nggak ngapain bang, nggak mau nyanyi, enggak, saya lagi sakit. Nanti kamu kalau nggak nyanyi, anak kamu makan nggak tahu bang, nggak makan bang, gitu bang. Pernah sehari tidak makan? Kalau saya bisa nahan lapar sampai 3 hari nggak masalah. Ya, sampai 3 hari. Ya, tapi kalau anak mah jangan Tetap sampai. diusahain. Tetap saya usahain. Walaupun Walaupun sekali. ada rezekinya cuma buat makan buat anak nggak masalah. Yang penting anak saya bisa makan. Gitu bang. Kadang suka sedih juga sih bang. Begini kalau nggak punya orang tua, kita nggak bisa ngadu ke orang tua gitu bang.
Seperti inilah kondisi Rahma dengan status jandanya yang menggantung. Semoga dari pembicaraan kita pada hari ini dengan Rahma menjadi pelajaran buat kita semua bahwa seorang janda itu bukan berarti hilang harapan sehingga putus asa. Bahkan kita bisa belajar dari pengalaman Rahma. Beliau tetap semangat, tetap menjalani kehidupannya seperti biasa gitu, agar kehidupan ini tetap berjalan. Ya karena tidak ada segala ujian itu yang tidak sanggup dijalani oleh hamba-hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau mau berusaha pasti ada jalan. Insya Allah. Mari sama-sama kita doakan agar Rahma senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, serta dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, serta mendapatkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang nanti di masa tuanya bisa memberikan kebahagiaan terhadap ibunya. Sekian dari saya, Bang Nurbek. Semoga para janda menjadi semangat dan motivasi untuk semua. Dari saya sekian, saya ucapkan salam sejahtera, semoga selalu dalam keadaan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.